Putusan nomor 70 PHPU BUP 23/2025 demi kehadiran berdasarkan Ketuaan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 yang diajukan oleh Andika Hasrumi dan Nanang Supriyatna, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 nomor urut 1, beri kuasa kepada Denny Ismail Pamungkas dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang beri kuasa kepada Irfan Yuda Oktara dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Ratu Rahmatu Zakiyah dan Muhammad Najib Hamas, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 nomor urut 2, beri kuasa kepada Cecep Asa dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum kewenangan mahkamah dalam eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan, mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, tenggang waktu pengajuan permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan, permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu, kedudukan hukum dalam eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya mahkamah akan pertimbangkan eksepsi lain dan dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan pemohon dalam eksepsi berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas atau kabut ada tidak berdasarkan hukum. Selanjutnya mahkamah akan pertimbangkan pokok permohonan pemohon. Dalam pokok permohonan menimbang bahwa dalam permohonannya pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 angka 1 sampai dengan 4 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan dalil permohonan tersebut, pemohon dalam petitumnya memohon kepada mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan keputusan KPU Kabupaten Serang nomor 028/2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan tersebut di atas setelah mahkamah mencermati secara dalil akwo dan seterusnya dianggap diucapkan, maka mahkamah akan pertimbangkan dalil tersebut dalam satu rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut. Bahwa pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dengan menggerakkan para kepala desa di Kabupaten Serang beserta struktur di bawahnya angka 1 sampai dengan 8 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut termohon pihak terkait Bawaslu Kabupaten Serang memberikan jawaban dan keterangan beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mencermati dalil pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, mahkamah mempertimbangkan peristiwa tersebut secara kronologis sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan adanya dugaan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal hadir pada acara Rakercap Abdesi pada tanggal 3 Oktober 2024 di mana pada acara Abdesi tersebut telah dilakukan deklarasi pemenangan pasangan calon nomor urut 2 setelah mahkamah mencermati serangkaian bukti yang diajukan para pihak dan seterusnya dianggap diucapkan telah dapat cukup bukti yang meyakinkan mahkamah bahwa benar telah terjadi adanya pernyataan permintaan dukungan bagi pasangan calon nomor urut 2 yang ditanggapi oleh para peserta kegiatan acara Rakercap Abdesi tersebut pada tanggal 3 Oktober 2024. Meskipun demikian, pada kegiatan Rakercap tersebut Yandri Susanto yang hadir bersama calon bupati dan dari pasangan calon nomor 2 belum ditunjuk dan dilantik sebagai menteri Meskipun demikian, pada kegiatan Rakercap tersebut Yandri Susanto yang hadir bersama calon bupati dari paslon nomor 2 belum dilantik dan belum ditunjuk dan sebagai menteri. Pada Rakercap tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah terjadi pembagian uang sebanyak 2 juta kepada para kepala desa yang menghadiri acara tersebut tanpa adanya tanda terima dan seterusnya dianggap diucapkan. Status laporan dengan nomor laporan 004 dan seterusnya antara lain menyimpulkan bahwa terhadap Ketua Abdesi Kabupaten Serang telah terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran pemilihan dan dilanjutkan kepada Polda Banten. Berkenaan dengan penggunaan kop surat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada surat undangan resmi dan seterusnya dianggap diucapkan. Bukti tersebut merupakan bukti yang meyakinkan mahkamah bahwa dugaan penggunaan surat resmi Menteri dalam undangan kegiatan melibatkan para kepala desa serta perangkat desa sebagaimana didalilkan pemohon adalah suatu rangkaian kegiatan yang benar-benar terjadi. Sementara itu berkenaan dengan pertemuan para kepala desa di Kabupaten Serang dengan menteri di rumahnya dan seterusnya dianggap diucapkan tidak didukung dengan bukti lain yang cukup meyakinkan mahkamah mengenai relevansi foto tersebut dengan peristiwa yang didalilkan. Terlebih dalam uraiannya pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai waktu kejadian serta identitas orang yang dapat digambarkan dengan foto tersebut sehingga mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran mengenai dalil tersebut. Selanjutnya berkenaan dengan adanya deklarasi yang dilakukan oleh beberapa kepala desa di Kabupaten Serang untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bukti-bukti Bawaslu menyatakan kejadian tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilu, namun disimpulkan oleh Bawaslu mengenai adanya dugaan pelanggaran netralitas kepala desa yang kemudian diteruskan kepada Bupati Serang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berkenaan dengan dalil ketidaknetralan kepala desa tersebut, pemohon juga mengaitkannya dengan adanya dugaan praktik money politik dan seterusnya dianggap diucapkan. Sementara itu berkenaan dengan dalil pemohon mengenai dugaan ketidaknetralan aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan seterusnya dianggap diucapkan, bukan kewenangan mahkamah untuk menilainya. Meskipun demikian, keterkaitan antara fakta hukum yang melatar belakangi kasus hukum tersebut dengan dugaan pelanggaran pemilu kada yang bersifat TSM tetap dipertimbangkan mahkamah sebagai salah satu rangkaian yang membuktikan ada atau tidaknya sifat TSM dari dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai pelanggaran pemilu kada yang bersifat TSM, mahkamah perlu terlebih dahulu menegaskan hal-hal sebagai berikut. Bahwa para pengubah Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 pada saat melakukan perubahan telah bersepakat bulat memasukkan prinsip atau azas pemilu yang berdasarkan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan dilaksanakan secara berkala sebagai bagian yang esensial untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu, aturan main yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu Kada tidak boleh bias terhadap individu maupun kelompok tertentu. Tujuannya agar dalam berkontestasi dapat dicapai kondisi kesetaraan, yakni kesetaraan dalam kontestasi pemilu kada, sehingga masing-masing pihak dapat berpartisipasi secara penuh, terbuka dan adil. Dengan demikian, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan jaminan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sesuai dengan maksud pasal 22 EU ayat 1 dan pasal 18 ayat 4 UUD RI 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berawal bertolak dari uraian di atas prinsip jujur dan adil dalam pasal 22 ayat 1 UUD RI 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih material, jujur dan adil dikehendaki bukan hanya sekedar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum, kelemahan aturan hukum pemilu yang ada dan untuk melakukan tindakan yang secara esensial merupakan praktik curang dalam berkontestasi. Artinya jujur dan adil dalam pemilu yang diinginkan konstitusi mencapai sesuatu yang bersifat hakiki dari arti kejujuran dan keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam penyelenggara pemilu kada, Inkasu, KPU, Bawaslu beserta jajarannya, aparat pemerintah, peserta pemilu kada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur agar kontestasi pemilu kada benar-benar memberikan ruang jaminan berdasarkan konstitusi sehingga rakyat pemilih secara bebas dapat menentukan wakil-wakilnya tanpa dipengaruhi oleh kondisi apapun oleh siapapun. Dengan demikian tidak boleh ada peluang sedikit pun bagi aparat beserta jajaran untuk melakukan pemihakan dalam proses pemilu kada tahun 2024. Oleh karena itu, seluruh pihak berwenang yang memiliki kewenangan dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu, seluruh pihak berwenang yang memiliki peran dan pengaruh terhadap perwujudan pemilu yang jujur dan adil tersebut harus menunjukkan sikap netral atau tidak melakukan hal-hal yang berdampak pada penyalahgunaan kewenangan yang dapat menguntungkan salah satu pihak dalam kontestasi pemilu kada dengan cara-cara tertentu yang tidak hanya melanggar aturan hukum namun juga melanggar etika dan moral. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka mengancam terwujudnya sistem hukum yang demokratis dan berketuhanan yang merupakan tujuan reformasi. Menimbang bahwasanya berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang bersifat TSM pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang 2024, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan kronologis di atas, menurut Mahkamah telah terdapat serangkaian bukti dan fakta hukum bahwa telah terjadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan Hayandi Susanto selaku Menteri, baik selaku pejabat yang mengundang maupun selaku tamu undangan, di mana pada kegiatan tersebut terdapat aktivitas yang mengandung pernyataan dukungan terhadap pasangan calon nomor 2 yang notabene adalah istri dari Hayandi Susanto selaku Menteri. Selain itu, dari bukti tersebut terdapat fakta adanya rekaman video yang menggambarkan terjadinya peristiwa pernyataan pemberian dukungan kepada pasangan calon nomor 2 oleh sejumlah kepala desa, di mana rekaman video tersebut telah disebar di media sosial dan situs pemberitaan daring. Fakta mengenai rekaman video tersebut telah terkomunikasi melalui bukti yang dilampirkan oleh Bawaslu Kabupaten Serang. Video bukti dan seterusnya dianggap diucapkan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar telah terjadi ketidaknetralan kepala desa dalam pemilu kada Kabupaten Serang. Namun kemudian disimpulkan oleh Bawaslu ketidaknetralan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Desa Undang-Undang 6 2014. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah meyakini bahwa ketidaknetralan aparat kepala desa yang melakukan pernyataan dukungan kepada pasangan calon nomor 2 dalam batas penalaran yang wajar bukan sekadar pelanggaran Undang-Undang Desa Undang-Undang 6 2014 sebagaimana yang dinyatakan Bawaslu, namun ketidaknetralan tersebut juga merupakan bentuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 yang menyatakan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil, anggota TNI Polri dan kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat putusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Berkenaan dengan tersebut merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Hayandi Susanto selaku Menteri memiliki hubungan pernikahan dengan Hajaratu Rahmatu Zakia selaku calon bupati dari pasangan calon nomor 2.
Dalam hal ini Hajaratul Rahmatuzakiyah telah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 sejak tanggal 22 September 2024 melalui putusan KPU 1674/2024, sedangkan Hayanti Susanto telah menjabat sebagai Menteri sejak tanggal 21 Oktober 2024. Berkenaan dengan hal tersebut berdasarkan kronologis yang telah diuraikan di atas, maka terdapat peristiwa Hayanti Susanto dalam posisi sebagai Menteri telah menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan yang di dalamnya terdapat pernyataan bersifat meminta atau mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Mahkamah meyakini bahwa selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, maka posisi kepala desa dan pemerintahan desa merupakan posisi yang secara kelembagaan berada di bawah koordinasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian yang pada saat itu dijabat oleh Yanti Susanto. Oleh karena itu tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara kepala desa dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, pernyataan dukungan kepala desa kepada pasangan calon nomor 2 nyatanya merupakan bentuk pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang 2010/2016. Norma ini juga berlaku kepada Hayanti Susanto selaku Menteri, di mana Menteri selaku pejabat negara di dalam membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan Hayanti Susanto selaku Menteri dapat secara signifikan mempengaruhi sikap kepala desa selaku subjek yang menerima manfaat dalam kegiatan dan program Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sehingga berdampak secara signifikan pada tindakan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam pemilu kada. Hal ini tampak dari kegiatan, dari tindakan atau perbuatan yang telah dibuktikan oleh Bawaslu berkenaan dengan ketidaknetralan kepala desa dalam pelanggaran pemilu yang telah dilakukan Ketua Abdesi. Dengan demikian, dalil pemohon berkenaan dengan ketidaknetralan kepala desa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pertautan antara ketidaknetralan antara aparat kepala desa yang diduga berkaitan dengan posisi Hayanti Susanto selaku Menteri dengan adanya praktik politik uang di sebelah kecamatan di Kabupaten Serang dan seterusnya dianggap dijawab, tidak terdapat temuan atau laporan ke Bawaslu berkaitan dengan dugaan terjadinya money politik sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Oleh karena itu, dari pemohon berkaitan dengan money politik adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk meyakini terjadi praktik keberpihakan yang dilakukan oleh kepala desa sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran pasal 71 ayat 1 Undang-Undang 10/2016. Dalam hal ini kepala desa memiliki peran yang signifikan dalam mengkondisikan para pemilih yang merupakan warga di desa masing-masing sehingga berdampak pada memberi keuntungan kepada salah satu pasangan calon inkasu pasangan calon nomor urut 2. Selain itu dapat tindakan atau aktivitas dari Hayanti Susanto selaku Menteri yang baik secara sengaja maupun tidak disengaja mempengaruhi netralitas kepala desa dan aparatur desa. Hal ini karena dapat dasarnya tugas pokok dan fungsi sebagai Menteri dalam batas penilaian wajar secara langsung berkaitan erat dan kepentingan para kepala desa. Seharusnya dalam kondisi di mana salah satu pasangan calon peserta pemilu kada memiliki hubungan pernikahan atau hubungan keluarga dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, maka sudah semestinya Menteri tersebut menghindari kegiatan dan atau aktivitas apalagi mengeluarkan kebijakan yang dapat mengaruhi netralitas para aparat desa dengan cara menghindari segala kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kabupaten Serang sejak ditetapkannya pasangan calon peserta pemilu kada Kabupaten Serang tahun 2024 hingga selesainya tahapan pemilu kada aku. Meskipun tidak terdapat rekomendasi atau putusan Bawaslu yang menyimpulkan adanya keterlibatan aktif Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor urut 2, namun Mahkamah meyakini dengan adanya hubungan antara calon Bupati nomor urut 2 dengan Hayanti Susanto selaku Menteri dalam batas penilaian wajar, hal demikian telah menimbulkan hubungan kausal yang pada akhirnya berdampak pada keberpihakan para kepala desa secara masif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024. Fakta ini membuktikan adanya kejadian atau kondisi khusus dalam pemilu kada Kabupaten Serang 2024 yang secara signifikan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara. Bahwa berkenaan dengan ketidaknetralan kepala desa dan pemilu kada Kabupaten Serang tahun 2024 diyakini Mahkamah telah mempengaruhi hasil pemilu kada aku secara signifikan. Menurut Mahkamah, meskipun tidak terdapat bukti mengenai keterlibatan langsung pihak terkait dalam dugaan pelanggaran netralitas kepala desa, namun dalam batas penilaian wajar tidak dapat dipungkiri bahwa pihak tersebut merupakan pihak yang mendapatkan keuntungan atas terjadinya pelanggaran tersebut. Mahkamah meyakini terdapat pengaruh yang signifikan di mana sejumlah kepala desa di Kabupaten Serang secara masif menyatakan dukungannya kepada pasangan calon nomor urut 2 yang dapat menentukan hasil akhir pemilu kada sebagaimana telah ditetapkan oleh termohon. Sebagaimana prinsip hukum dalam keadilan yang secara universal dan seterusnya diucapkan, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak boleh seorang pun boleh dirugikan dari penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu dalam pemilu kada Kabupaten Serang 2024 telah terjadi pelanggaran pemilu yang secara signifikan menguntungkan
pasangan calon nomor 2 selaku pasangan yang memperoleh suara terbanyak. Pelanggaran ini cukup meyakinkan Mahkamah untuk membatalkan keseluruhan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang 2024 sebagaimana ditetapkan oleh termohon melalui keputusan KPU Kabupaten Serang 2028-2024. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat rangkaian telah terbukti sebagaimana diuraikan di atas adalah pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur karena melibatkan struktur aparat pemerintah desa yang berkaitan erat dengan tindakan atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam kapasitasnya selaku pejabat negara. Pelanggaran tersebut menyebabkan keberpihakan kepala desa yang terjadi secara masif di sejumlah desa yang tersebar di Kecamatan Kabupaten Serang. Oleh karena itu, Mahkamah meyakini terjadi serangkaian pelanggaran yang secara fundamental dan telah merusak kemudian suara pemilih. Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran dalam pemilu kada Kabupaten Serang 2024 yang diyakini Mahkamah telah mempengaruhi hasil pemilu kada aku secara signifikan sehingga keputusan KPU Kabupaten Serang 2028-2024 harus dinyatakan batal. Namun demikian, oleh karena pelanggaran tersebut tidak secara langsung dilakukan oleh pasangan calon nomor 2 sehingga tidak terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk membatalkan atau menyatakan diskualifikasi terhadap kepesertaan pasangan calon nomor 2. Apalagi untuk langsung menetapkan pasangan calon nomor 1 sebagai pihak yang memperoleh suara. Saya ulangi, apalagi untuk langsung menetapkan pasangan calon nomor 1 sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimohonkan pemohon dalam petitumnya. Dalam hal ini, meskipun Mahkamah meyakini terdapat pengaruh ketidaknetralan kepala desa dalam perolehan suara pasangan calon nomor 2, Mahkamah tetap harus melindungi dan mengakui hak para pemilih yang telah memberikan suaranya kepada pasangan calon tersebut. Dalam konteks ini, untuk menghormati, melindungi, dan memulihkan hak konstitusi suara pemilih dan meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada calon yang kelak terpilih dan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Serang 2024 serta memenuhi prinsip pemilu kada yang jujur dan adil, Mahkamah perlu memerintahkan dilaksanakan pemungutan suara ulang di setiap TPS untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang tahun 2024. Berkenaan dengan pemungutan suara ulang tersebut, penting ditekankan bahwa kontestasi dalam PSU ini dilakukan dengan mengakomodasi pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, yaitu dengan pengawasan yang lebih intensif terhadap netralitas kepala desa dan aparatur desa serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilu kada. Menimbang bahwa telah dapat dibuktikannya dari pokok permohonan pemohon aku berkenaan dengan ketidaknetralan kepala desa dalam pemilu kada dan telah dibatalkannya keputusan KPU Kabupaten Serang 2024 bertanggal 4 Desember 2024, maka terhadap pemberlakuan pasal 158 ayat 2 huruf D Undang-Undang 10 2016 telah nyata beralasan untuk disimpangi sebagaimana pendirian Mahkamah dalam menjatuhkan putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang berkenaan dengan pemungutan suara aku penting bagi Mahkamah menegaskan ketemu melakukan koordinasi dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang 2024 oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada termohon untuk melakukan PSU dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan perhatikan tingkat kesulitan dan seterusnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dan aparat penyelenggara serta peserta pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan PSU ada paling lama 60 hari sejak putusan Mahkamah aku diucapkan dalam sidang pleno dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang untuk mengawasi pemungutan suara dan seterusnya dianggap diucapkan terkait dengan kepolisian dan seterusnya dianggap diucapkan, 3.20, 3.21 dan seterusnya dianggap diucapkan, konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, 2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 2028 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan aku diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang sesuai dengan kewenangannya. 7. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15:59 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rosalia Agustin Sela Hendrasmara sebagai panitia pengganti dan dihadiri oleh para pihak. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.